Kakek dan cucu pergi ke tepi sungai untuk istirahat. Cucu ingin memancing, tapi tidak ada alat pancing. Jadi kakek menemukan cara. Dia menemukan botol kaca, segel botol dengan bungkus makanan, isi roti dan ikat dengan tali, isi botol dengan air. Begitu saja, alat pancing sederhana berhasil dibuat. Mereka menjatuhkan botol ke sungai. Pria itu tampak curiga. Apakah metode itu bisa menangkap ikan? Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar lagi. Perlahan Anda akan menangkap ikan. Kakek bernama Lipuk, tinggal sendirian di pedesaan. Hari-hari berlalu dengan cukup baik dan tenang. Hari itu, putranya datang membawa cucunya untuk tinggal selama liburan musim panas. Setelah menjelaskan, putranya bergegas kembali tanpa makan malam, meninggalkan Nin di sana. Nin memberitahu kakeknya bahwa anak-anak lain pergi liburan. Hanya dia yang dikirim ke pedesaan. Kakek bilang akan pergi bermain di waktu luangnya. Jika kakek punya waktu luang, kakek akan mengajakmu bermain. Ya, keesokan harinya, kakek meletakkan gigi depannya yang patah di bawah genteng. Nin penasaran melihatnya. Mengapa disimpan di bawah genteng? Gigi susu yang baru akan setinggi atap rumah ini. Kakek membawanya ke ladang semangka. Di ladang, kakek sedang memetik, dan Nin hanya duduk makan semangka. Melihat kuburan di depannya, Nin bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada orang di dalam? Ayahku dimakamkan di dalamnya. Kakek sudah tua dan masih memiliki ayah. Tentu saja, kakek juga punya ayah. Nin bertanya kemana mereka pergi. Mereka semua mati. Manusia akan mati. Bagaimana caranya tidak mati? Hanya saat waktu berhenti. Aku tidak ingin kakek mati. Kakek pasti akan seperti ini. Kakek tidak akan mati. Anak yang baik. Saat menjual semangka, kakek mengobrol dengan penerima semangka. Dia mendengar pembicaraan orang Sanmen. Kakek bertanya tentang seseorang. Namanya Han Ngok. Apakah Anda mengenalnya? Aku tahu. Itu pamanku. Kebetulan sekali. Apakah Han Ngok masih hidup? Setahuku dia masih hidup. Tapi kesehatannya tidak baik. Dia lumpuh satu sisi tubuh karena stroke. Kakek minta nomor teleponnya dan pulang. Di perjalanan, Nin bertanya semangka ini dijual berapa. Saat tahu bahwa itu hanya 60 atau 70. Dia bilang bahwa itu tidak semahal satu set pakaian. Jualan semangka itu memang murah. Apa? Jadi untuk apa bekerja di ladang? Kakek bilang tidak ingin tanahnya terbengkalai. Ini mungkin cinta seorang petani. Mereka kembali ke rumahnya. Kakek pergi ke tempat tetangga, menggunakan telepon rumah untuk menelepon Han Ngok. Malam itu badai muncul. Kakek tidak bisa tidur. Jadi dia mengambil senter, melihat foto lama di dinding. Kenangan hidup tahun itu meluap. Dia menggunakan pena untuk menggambar dua lingkaran. Itu adalah sahabat yang ditemuinya di Sanmen saat dia masih muda. 4 sahabat seperti saudara. Tapi kini hanya dia dan Han Ngok yang tersisa. Bisakah keduanya bertemu lagi? Dia menggunakan tangannya untuk mengukur jarak di peta. Lalu memutuskan untuk menemuinya. Keesokan harinya, dia memberitahu cucunya. Dia akan membawanya ke Sanmen. Tentu saja Nin sangat senang. Mereka berkemas dan melaju. Jalan di daerah itu sangat sempit. Saat keduanya menghindari mobil, mereka tidak sengaja terjatuh ke tanah. Saat mereka siap untuk pergi, motornya tidak menyala. Kakek dan cucu terpaksa mendorong motor ke bengkel. Bos memberitahu bahwa tram terisi penuh. Perlu jalan 20 atau 30 ribu kilometer untuk pergi ke Sanmen. Itu benar-benar mustahil. Setidaknya tolong perbaiki motornya. Bos berbicara sambil memotong semangka. Lalu memberi Nin semangka. Nin dengan sopan berterima kasih pada bos. Paman. Hei, kau tidak bisa memanggilku paman. Akulah yang seharusnya memanggilmu paman. Jangan melihat usia. Generasi ini tidak boleh diatur oleh usia. Bos memberikan kakek semangka. Oke, giliran paman makan semangka. Nin tersenyum. Dunia orang dewasa memang aneh. Setelah memperbaiki motornya, keduanya langsung pulang. Kakek mencari tetangga dan meminjam motornya. Keduanya melaju di sekitar desa. Sepertinya telah belajar cara mengemudi. Kakek memberitahu Nin untuk bersiap pergi. Keduanya pergi dengan tenang di jalan raya. Saat malam, mereka bersiap untuk bermalam di pinggir jalan. Nin takut, tapi kakek bernyanyi, sehingga Nin menjadi tenang. Tidakkah kamu mendengar lagu apa itu? Kakek mulai bercerita. Nin mendengar tentang ceritanya. Dahulu kala, ada seorang jenderal besar yang bernama Triutu. Dia kabur karena diburu. Hari itu dia pergi ke Zhaoquan, tempat yang sangat berbahaya.
Memiliki medan yang sulit, melewati umpan yang sulit. Kekhawatiran yang berlebihan membuat janggutnya menjadi abu-abu dalam semalam. Di bawah pengaturan Zhao Zishi, trio Tu merubah pakaiannya, lalu melewati Zhao Kuan dengan lancar. Kamu terlihat seperti trio Tu yang melewati Zhao Kuan. Kakek mengoceh turunnya separuh hidup seseorang. Saat dia masih muda, dia ditempatkan di kelompok sayap kanan. Karena keadaan keluarganya tidak baik, dia harus masuk pertanian di Sanmen 7 atau 8 tahun. Dia bertahan hidup dengan beberapa teman. Cerita kakek membuat Nin secara bertahap tertidur. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, keduanya istirahat di tepi sungai. Di sana ada pemancing. Nin juga ingin memancing. Kakek segera membuat alat pancing sederhana. Pria itu melihatnya dan bertanya, bagaimana bisa menggunakan itu untuk memancing? Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Akan ada ikan yang tertangkap. Pria itu menatap sungai. Dia terlihat seperti sedang berbicara. Kakek mengundangnya makan. Melihat kakek yang baik hati, dia bilang, aku tak berdaya. 3 tahun lalu, aku datang ke sini untuk bekerja. Pada akhirnya aku tertipu dan kehilangan uang. Aku meminjam uang itu dari keluargaku. Temanku melompat ke sungai untuk bunuh diri. Dia tidak tahu cara pulang dan menghadapi keluarganya. Jadi aku hanya bisa berada di sini. Untuk mencerahkannya, kakek memberitahunya sebuah cerita. Dahulu kala, ayah ingin membiarkan anaknya pergi untuk mencari kayu bakar. Tapi anak itu menolak untuk pergi. Saat ditanya oleh ayahnya, dia bilang kayu bakar dibawa pergi oleh kakak. Ayah menjadi marah dan menemui kakak. Tidak mengatakan apapun, langsung memberinya tamparan. Semakin berpikir, kakak semakin sedih. Dia minum pestisida untuk bunuh diri. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia tidak bertahan. Lalu ayah menyalahkan dirinya sendiri dan bunuh diri. Anak itu bahkan tidak ingin hidup lagi. Tapi setelah kakaknya meninggal, anak itu menikah dengan kakak iparnya. Kakaknya meninggalkan anak-anak yang membutuhkan perawatan. Jadi dia harus hidup dan membawa penyesalan. Tapi itu tidak pernah berakhir. Dia bekerja sangat keras untuk membesarkan anak kakaknya. Untuk menghukum dirinya sendiri, dia tidak pernah membuka mulut lagi. Itu adalah kisah tetangga bodohnya. Saat ditanya mengapa tidak berbicara, dia menjawab seperti ini. Aku benar-benar tidak ingin berbicara dengan siapapun. Aku bisa hidup normal, tidak perlu bicara. Jadi berhenti berbicara. Kakek memberitahu bahwa beberapa hal di luar kendali kita. Jika tidak ada ikan di sungai ini, dan aku tetap memancing di sini, tentu saja tidak mungkin menangkap ikan. Tapi jika sungai memiliki ikan, maka pelan-pelan pasti akan panen ikan. Pria itu menganggukkan kepalanya. Kini keduanya ingat botol yang dibuang ke sungai. Pria itu mengambilnya dan ada ikan kecil di dalamnya. Senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Kakek memberikan botol itu sebagai souvenir. Kakek dan cucu melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan mereka bertemu sopir truk. Sopir meminta bantuan karena truknya mogok. Kakek meminjamkan motornya. Nin ingin bermain di dalam truk, tapi dihentikan oleh sopir. Bahkan mengunci pintu truk sebelum pergi. Kakek, pria itu buruk. Ada apa? Kita meminjamkannya motor, tapi dia tidak membiarkanku bermain di truknya. Jangan berbicara tentang itu. Kakek membuat kincir angin dari kertas untuk Nin. Saat matahari akan menyelam, sopir telah kembali. Dia mengambil 50 yuan dan memberikannya pada kakek untuk berterima kasih. Tapi kakek menolaknya. Saat itu Nin langsung menerimanya. Ini buat bensin. Itu benar. Itu benar. Mendengar mereka akan pergi ke Sanmen, sopir langsung menawarkan tumpangan. Sopir memberitahu kakek bahwa tidak ada orang yang baik di jalan ini. Dulu truknya terbalik dan ayamnya berjatuhan. Orang-orang membantunya mendorong mobil ke atas dan mencuri ayamnya. Rugi puluhan ribu yuan. 1 tahun kerja dianggap selesai. Kakek menasehatinya untuk lebih banyak berpikir tentang hal-hal baik. Setidaknya trukmu terselamatkan. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Di malam hari, mereka bertemu dengan sekelompok pengemis. Kakek memberinya 50 yuan. Paginya sopir mendorong motor ke bawah. Karena jika melaju lebih jauh, kakek dan cucu tidak akan pergi ke arah yang benar. Saat berpamitan, sopir memberikan kartu namanya. Dia ingin kakek meneleponnya jika menemui kesulitan di jalan. Dia tahu banyak orang. Saat pergi sopir tidak bisa menahan senyumnya. Nin memasang kincir angin di kaca spion. Saat turun gunung, kakek tak sengaja tersesat. Saat itu mereka bertemu seorang peternak lebah. Dia bilang keduanya salah jalan. Tapi setelah melihat warna langit,
Dia mengajak mereka menginap semalam. Dua orang tua bicara tentang pengalaman. Kita akan melewati Zhao Kuan, mengatasi Zhao Kuan dan melewati Bea Cukai. Selesai Bea Cukai juga masih ada Shanhai dan Gia Dukuan. Aku harus mengatasi semua cobaan dan kesengsaraan itu. Keesokan harinya, peternak lebah memberi kakek sebotol madu. Mereka bertemu dengan tergesa-gesa dan harus berpisah. Mungkin seumur hidup tidak akan bertemu lagi. Peternak lebah melambaikan tangannya pada keduanya. Mereka mencapai Sanmen, tapi baru masuk kota, kakek dihentikan polisi, hingga sampai di kantor polisi. Barulah tahu bahwa putranya melapor polisi. Ternyata tetangga bodoh di desa meninggal. Setelah mendengar kabar itu, pria itu segera kembali ke rumah. Lalu menemukan ayah dan anaknya hilang. Setelah bertanya, dia baru tahu bahwa keduanya pergi ke Sanmen. Jadi dia tidak pernah berhenti mencari. Aku dan kakek sedang bepergian bersama. Hei, aku hampir kehilanganmu. Dia membawa anaknya kembali ke rumah. Kakek pergi ke rumah sakit sendirian. Pergi ke kamar. Dia dengan semangat memegang tangan Han Ngok yang terbaring. Apakah sudah makan? Aku sudah makan. Tak disangka keduanya bisa bertemu lagi. Itu pertemuan singkat. Kakek harus kembali lagi. Jangan pergi. Jangan pergi. Makan sesuatu dulu? Tidak. Aku tidak makan lagi. Salam yang digunakan generasi itu adalah makan. Karena pada masanya, makan dengan baik adalah pemikiran yang bodoh. Setelah kakek mengikuti putranya ke kampung halaman, ketiganya mengunjungi makan tetangga bodoh bersama. Sekarang kamu belum baik. Kakek membantu Nin mengemasi barang bawaan. Musim akan menjadi dingin. Nin harus memakai lebih banyak pakaian. Jika berangkat di siang hari, jangan buru-buru melepasnya. Tunggu berkeringat sebelum melepas pakaian. Jangan masuk angin. Rawat tubuhmu dengan baik. Kakek berdiri dan melihat putra dan cucunya pergi. Selamat jalan kek. Aku sudah tahu. Selamat jalan kakek. Kini dia menjadi orang tua yang kesepian lagi. Dalam sekejap musim dingin tiba. Telepon di rumah berbunyi. Kakek bangun untuk menjawab telepon. Ternyata Han Ngok mati. Kakek menutup telepon, lalu menggambar lingkaran lain di foto. Kini hanya dia yang tersisa. Dia duduk di depan pintu dan melihat kepingan salju yang berjatuhan. Menyanyikan lagu satu kali lagi. Film ini adalah mahakarya, tapi plotnya cukup populer. Seperti kebanyakan film lainnya, mereka bertemu orang di jalanan. Merawat dan menasehati. Itu juga berisi tentang pertanyaan tentang waktu, pikiran dan filosofi kehidupan. Kesederhanaan dan kebaikan kakek membuat penonton emosional. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.